Lebah apis cerana, salang padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita rekan-rekan sahabat semua, yang mana pada video kegiatan kita kali ini kita akan mencoba belajar secara otodidak mengenai apis cerana salang padi. Kita akan coba mengenal, mempelajari tentang salang padi ini, dan kemudian keuntungan dari kita berbudidaya salang padi ini, kita tidak memberi makan, kita hanya menunggu saat panennya saja. Jadi jika rekan-rekan dan sahabatku semua punya lokasi, silakan buat kotak budidaya seperti yang kita siapkan ini. Dan di sini alhamdulillah kita sudah punya 3 kotak, yang mana kemarin kita siapkan 4 kotak, namun alhamdulillah 3 kotak sudah terisi dengan sendirinya. Kita hanya memasang pancingan berupa madu asli untuk memanggil lebah apis cerana ini. Jadi ikuti terus video-video kegiatan kita agar nantinya rekan-rekan dan sahabatku semua juga bisa mengetahui bagaimana cara hidup dari salang padi ini. Ikuti terus video kita. Nah, ini adalah kotak kedua yang kita pasang di rumah. Alhamdulillah sudah berisi. Kemudian kita lanjut lagi kotak ketiga dan keempat. Sekarang kita lihat lagi ya rekan-rekan, ini adalah kotak ketiga, tepatnya di dalam kebun cabai kita. Nah, kotak ketiga juga sudah berisi, bisa kita lihat. Nah, mungkin karena ini cuaca yang tidak panas, jadi mereka hanya berdiam diri di dalam kotak budidaya. Jika musim panas itu bisa kita lihat di pintunya ini akan kelihatan. Dan di sini kotak keempat. Nah, kotak keempat ini yang belum terisi. Mudah-mudahan pada musim panas nanti dia akan datang dengan sendirinya untuk koloni-koloni yang lainnya. Sekarang mari kita ikuti, kita mengenal lebih dalam lagi tentang apis cerana salang padi ini. Ikuti terus video kita. Kita akan mencoba mengenal apis cerana salang padi ini yang dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengenalan koloni lebah madu bagian 1. Lebah madu adalah serangga sosial yang hidup berkoloni. Koloni lebah sekitar 10.000 sampai 60.000 lebah. Koloni terdiri dari ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Produksi madu yang banyak ditemukan di Indonesia berasal dari lebah madu berikut. Lebah lokal apis cerana. Penyebaran lebah madu jenis lokal ini terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia. Produksi madu untuk lebah jenis ini antara 6 sampai 12 kg per tahun untuk setiap koloni atau per satu kotak budidaya. Ciri-ciri masing-masing lebah sebagai berikut. 1. Lebah ratu. Hanya terdapat 1 ekor lebah ratu dalam satu koloni. Lebah ratu mempunyai tugas untuk bertelur dan mengatur koloni. Selama hidupnya, lebah ratu diawasi, diberi makan, dan diurus oleh lebah pekerja. 2. Lebah jantan. Dalam satu koloni, terdapat puluhan sampai ratusan lebah jantan. Lebah jantan memiliki sifat pemalas dan hanya terbang jauh untuk mengejar ratu, dan kawin lantas mati. Untuk makan dan minum, lebah jantan dilayani oleh lebah pekerja dan sangat rakus. Tubuh lebah jantan lebih pendek dari lebah ratu dan berwarna kehitam-hitaman. Siklus hidup lebah jantan hanya beberapa bulan. Lebah jantan ini tidak memiliki sengat. 3. Lebah pekerja. Lebah pekerja merupakan lebah betina yang tidak dapat bertelur seperti ratu. Dalam satu koloni terdapat ribuan ekor lebah pekerja. Lebah ini memiliki tugas yang berat, yaitu memberi makan lebah ratu dan larva, membuat sarang, mencari nektar dan tepung sari,
memproses dan menyimpan madu, mencari air. Secara fisik tubuhnya paling kecil dan berwarna kecoklatan. Sifatnya agresif, disiplin, dan bertanggung jawab. Lebah pekerja memiliki sengat tetapi akan mati setelah menyengat. Siklus hidup lebah pekerja kurang lebih 6 minggu. Dilansir dari Ibu Pramesti Indo Juniarti, Sarjana Hutan. Kemudian, jenis lebah apa yang potensial menghasilkan madu? Produk madu yang banyak ditemukan di Indonesia berasal dari lebah madu berikut. Lebah lokal Apis cerana. Lebah madu Apis cerana merupakan lebah madu Asia. Pada foto tersebut nampak lebah madu sedang menghisap nektar pada bunga yang dihinggapinya untuk mempertahankan hidupnya. Lebah jenis ini memiliki ciri-ciri warna tubuh hitam bergaris-garis kuning dengan ukuran panjang tubuh sekitar 2-3 cm. Berapa lama waktu lebah menghasilkan madu? Dari kedatangan lebah hingga masa panen madu membutuhkan waktu minimal 2 bulan. Ketika sudah menetap dari semula, madu bisa dipanen setiap bulan atau sebulan sekali. Apa yang terjadi jika ratu lebah mati? Saat ratu lebah mati, harus segera ada yang menggantikan posisinya. Para lebah pun memilih larva yang akan dijadikan ratu baru. Lebah pekerja menghasilkan cairan yang bernama Royal Jelly dari kelenjar di kepalanya yang disebut Hipoparin. Siapa yang menghamili ratu lebah? lebah pekerja yang merupakan lebah betina bertugas untuk mengumpulkan serbuk sari maupun nektar dari tumbuhan lain yang nantinya digunakan untuk memberi makan lebah lain. Lalu ada lebah drone yang bertugas untuk membuahi telur yang dihasilkan oleh ratu lebah. Inilah sebabnya semua lebah drone adalah jantan. Demikianlah video kegiatan kita kali ini. Nantikan terus video-video kegiatan kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.